Selama ini kita didoktrin sukses itu gaspol, kerja keras, kejar ambisi, tambah skill, tambah uang, tambah koneksi, pokoknya tambah, 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 dan tambah terus. Tapi bagaimana kalau saya bilang resep sukses, bahagia, dan hidup yang lebih bermakna justru ada pada kata kurangi? Kedengarannya paradok ya, tapi inilah inti dari buku keren yang akan kita bahas hari ini. All you need is less. Apa saja hal yang harus kita kurangi agar hidup kita tidak cuma sukses di kantor, tapi juga sukses dalam menikmati hidup itu sendiri? Mari kita find out. Poin pertama dan kedua ini hubungannya dengan kesehatan mental kita. Stres itu datang dari mana? Seringkali dari membandingkan diri dengan standar orang lain, atau ketakutan-ketakutan akan masa depan yang belum tentu terjadi. Tubuh kita punya batas. Kita kerja keras 8-12 jam setiap hari, 5-6 hari seminggu, jatah libur kita sedikit sekali. Tubuh kita butuh reward dan hiburan tentunya. Jadi di sela-sela kerja keras pastikan ada play hard-nya. Lakukan apa yang membuat Anda rileks. Yoga, jalan pagi, nyanyi, atau bahkan sekedar duduk tenang. Singkirkan pemicu stres dan izinkan tubuh Anda mengisi ulang energinya. Otak kita ini terbatas. Jangan jadikan ini tempat sampah untuk segala hal. Menyesal di masa lalu, mengkhawatirkan hari esok, atau bahkan mikirin hidup orang lain. Kenapa dia bisa beli mobil? Kenapa gue gagal melulu? Stop, fokuslah pada coupling diri Anda. Apa yang ada di hadapan Anda, apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin? Bagilah peran, bagilah fokus. Pikirkan yang fokus-fokus saja dan jangan biarkan pikiran ngelantur menghabiskan energi yang seharusnya dipakai untuk banyak bertindak. Hal selanjutnya ini berkaitan langsung dengan dompet dan kesehatan Anda. Ini penyakit universal. Godaan diskon, free ongkir, semua terasa manis di awal, tapi akhirnya hanya menumpuk di pojokan rumah. Lemari penuh, tapi yang dipakai itu-itu saja. Ada yang pernah ngalamin? Barang yang tidak terpakai hanya akan membebani pikiran dan finansial Anda. Mulai sekarang, belilah barang yang betul-betul Anda butuhkan. Ingat, less stuff berarti lebih sedikit kekacauan, lebih sedikit stres, dan tentu saja lebih banyak uang yang bisa Anda investasikan untuk ditabung. Ini namanya hemat, bukan pelit. Sukses juga berarti sukses menjaga kesehatan. Tubuh yang sehat adalah investasi masa depan Anda. Kalau badan sakit, bagaimana Anda bisa bekerja untuk menghasilkan uang tentunya? Kurangi makanan yang tidak bermanfaat, junk food, yang terlalu berminyak, tinggi gula, atau yang tinggi pengawet. Usahakan makanan yang organik dan sehat. Jadikan sayuran, buah, dan makanan bernutrisi sebagai bahan bakar utama Anda. Terakhir, kita akan bicara tentang circle kita dan visi hidup. Kita punya waktu terbatas. Pilih circle pertemanan Anda. Buru yang sama, hinggap di dahan yang sama. Kurangi teman yang toksik, yang negatif, atau yang justru menghalangi Anda untuk maju. Carilah teman yang memberikan value, yang lebih sukses, yang lebih bersemangat, atau lebih religius. Bukan berarti kita diskriminatif ya, tapi kita memilih lingkungan yang bisa mendorong kita untuk terus berkembang. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jika pikiran Anda dipenuhi kekhawatiran yang tidak perlu, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau dicela, energi Anda akan habis bahkan sebelum Anda mulai. Khawatir itu hanya menghabiskan waktu. Persiapkan diri sebaik-baiknya, sisanya serahkan pada semesta. Fokus pada effort hari ini, bukan pada outcome yang belum terjadi. Ini note tambahan penting ya, kurangi ambisimu. Jangan mau semuanya dirangkul sekaligus. Mau kaya, mau terkenal, mau hebat di semua bidang. Semuanya pokoknya kita, kita, kita. Fokuslah. Pilih salah satu atau dua tujuan utama. Misalnya, saya mau sukses secara finansial tahun ini. Kerahkan semua energi kita untuk itu. Setelah satu goal tercapai, Anda punya budget dan power untuk meraih tujuan selanjutnya. Dengan fokus yang tajam, Anda akan mencapai hasil yang lebih cepat dan lebih besar. Pada akhirnya, kebahagiaan bukan cuma tentang kekayaan. Kebahagiaan adalah ketika kita bisa mencapai apa yang kita impikan sesuai definisi kita sendiri. Dengan mengurangi 7 hal tadi, stres, pikiran, barang-barang, junk food,
teman yang toksik, kekhawatiran, dan ambisi berlebih, kita sedang menciptakan ruang. Ruang untuk fokus, ruang untuk berkembang, dan ruang untuk menghargai hidup yang sudah kita punya. Less is more. Jadi, dari 7 poin ini, mana yang paling mendesak untuk Anda kurangi mulai hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menemukan insight lain dari channel Fan Out. Sampai jumpa!